Hai, kembali lagi di Dua Enda Puspari nih. Seperti yang kalian lihat, ini tuh setupnya baru. Jadi gue lagi apa coba? Coba hal baru. Tuh, ini podcast kan sekarang tuh lagi ngehits banget yang namanya podcast, lagi ngobrol-ngobrol begini, dan gue itu suka banget dengerin podcast dan sharing-sharing. Makanya gue coba hal baru itu gitu buat inilah ya, menyalurkan hobi gue yang suka ngobrol dan sharing juga. Ya udahlah, terbentuklah podcast ini. Nah, untuk episode pertama yaitu apa coba? Yang lagi anget-angetnya ya, yang gua rasain itu apa coba? Jadi emak-emak baru. Iya, jadi emak-emak baru. Yang dulu itu gua pikir itu gampang banget, yang gua lihat itu kan teman-teman gue, adik-adik gue, terus keliling gue kayaknya jadi emak-emak itu ya udah gitu aja. Kenapa sih dokter Indonesia itu seneng banget nyuruh makan, bikin ngejar-ngejaran berat badan, dan gue sekarang udah tahu tuh kenapa dokter-dokter nyuruh berat badan bayi sesuai dengan grafik. Karena kalau nggak sesuai dengan grafik, dengan sesuai umurnya, itu bisa memperlambat ya perkembangan anak. Dan itu gue rasain juga ke Ayla. Makanya gue itu terlalu obses banget awal-awal dulu kan sama berat badannya, sampai akhirnya sekarang gue udah give up. Nanti kita bahas tentang itu tempatnya sendiri kenapa untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi sekarang gue mau ngebahas tentang pas begitu lahiran itu apa sih yang dirasain sama mama baru lahiran. Apalagi kemarin kan gue itu sempat lahiran bukan sempat tapi emang pas lahiran itu kemarin gue kena COVID dan gue harus masuk ICU. Kalau kalian follow Instagram gue, kalian tahu banget drama saat itu ya. Minum dulu biar makin lancar. Ini tuh kopi hitam. Gue tuh pagi-pagi harus minum ini biar strong. Kak, kok menyusui minum kopi sih? Ya gue by the way breastfeeding langsung. Ayla-nya nggak mau pakai botol, kalau bisa juga. Tapi gue kan semuanya serba sendiri, jadi ini booster gue banget. Kalau enggak gue lemas. Iya, gue udah kecanduan juga sih. Kalau sehari nggak minum kopi itu pusing. Oke, lanjut. Jadi kemarin pas lahiran itu gue sempat kena COVID. Pas Ayla itu sekitar 36 minggu plus 6 hari. Tuh, mau nggak mau harus dikeluarin kan, karena gue udah masuk ICU dan itu ngap-ngapan. Gue nggak tahu apa yang gue rasa itu sama kayak yang lain. Ternyata itu sama juga. Pas lahiran itu kayaknya semua cewek itu ngalamin hal yang sama. Jadi pas begitu lahiran nih, kebanyakan kan orang-orang bilang latihan jalan. Itu banyak banget di internet tentang abis lahiran itu lahir apa sih namanya, latihan jalan. Terus tentang cara asinya biar lebih banyak keluarnya, maksudnya biar lancar asinya. Ternyata di balik itu, lu tahu gak sih tentang diri lo sendiri, mama lahiran nih, gue kasih tahu ya. Itu emosionalnya itu langsung tinggi banget ya, sensitifnya itu langsung lebih tinggi. Pas hamil itu nggak seberapanya, tahu gak sih? Pas 2 minggu setelah lahiran itu lo harus deal sama hormon lo yang tiba-tiba langsung ngedrop. Yang awalnya kan tinggi banget tuh endorfinnya, terus tiba-tiba langsung ngedrop. Itu rasanya kayak kalau kalian udah pernah minum kopi tapi kayak kebanyakan yang sampai shaking kayak gitu, kayak nge-fly gitu. Nah itu rasanya, itu kayak setiap hari harus kayak gitu. Nah setelah 2 minggu lo harus juga deal sama perubahan hormon lo yang terlalu drastis dan kebiasaan lo juga. Terus belum lagi lo itu sensitif parah. Jadi kalau saran gue buat yang mau jengukin
mama habis lahiran nggak usah komentar apapun itu, kecuali dia tanya gitu ya. Kalau nggak usah komentar apa-apa, karena itu bikin stres, tau gak sih? Dan itu bisa menyebabkan ASI itu nggak lancar. Terus lu tau gak sih sindrom emak-emak baru itu, kita ngeliat kaca itu jelek banget, kita berasa jelek banget, gendut, terus inian apa sih namanya, kita ngeliat badan kita, oh my god jelek banget gitu, terus bawahannya pengen diet. Dan itu dirasain kayaknya semua emak-emak ya gak sih? Terus belum lagi deal sama suami. Duh, biasanya suami itu lebih sensitif. Aduh, gue pas baru lahiran itu gue harus deal juga sama laki gue yang panik banget sama berat badan anak gue. Pas kebetulan Ayla itu kan prematur, berat badannya pas lahir itu 2,1. Mana gue abis covid kan, gue sempet 10 hari apa berapa hari gue gak ketemu Ayla. Ayla itu masuk NICU kan. Terus pas keluar itu sama bapaknya doang, gue masih di rumah sakit di ICU, sama gue sempat nginep beberapa hari juga setelah keluar dari ICU. Itu gila, gue masih sesak napas, gue harus deal sama hormon gue harus deal sama laki gue. Itu gue sering banget namanya berantem. Jadi ya yang ribet itu bukan emaknya doang, bapaknya juga ribet bet pusing banget. Makanya dibutuhin lah saat itu orang tua ya, entah kenapa itu kita butuh banget namanya orang tua atau orang yang kita percaya, yang bikin kita nyaman. Tuh, bukan apa-apa, jadi buat support diri kita, buat support mental kita biar lebih strong. Ya nggak sih, gue nggak tahu sih waktu itu sih yang gue rasain. Terus ya nih pas begitu lahiran baru ngerasain, oh begini jadi emak. Gue sayang sama ibu gue tuh ya, awalnya emang udah sayang sih, tapi tiba-tiba langsung wing, dari awalnya tuh levelnya sekitar 5-6 ya, tiba-tiba naik sampai 10. Secinta itu akhirnya gue sama emak gue. Emang sebelumnya nggak cinta? Iya, tapi lu tahu sendiri kan, namanya juga anak ke emak. Terus lu tahu sendiri kan, pasti namanya ada yang berantem keras kepala atau gimana sih gitu. Tapi sekarang tuh lebih ngertiin aja, ya udah sih, ya udahlah itu. Apalagi kalau misalkan lihat sosial media tuh ya, gitu kadang-kadang triggernya yang bikin kita makin ngedrop atau sedih karena kita ngelihat kayak gila, video apa aja yang bikin sedih itu gue bisa langsung mewek. Dulu gue jarang banget nangis, tapi sekarang apalagi pas baru lahiran ya, itu cepet banget gue nangisnya. Padahal aduh, gue itu terkenalnya manusia strong, tapi kenyataannya tentu tidak. Begitu. Terus apalagi ya, gue sih pengen apa lagi ya, ngebahas apa lagi ya kita ya. Kayaknya tuh kayaknya juga segitu aja kali ya untuk episode kali ini, karena ini kan masih tester juga. Pengen mastiin kalau ini oke, ya nggak sih? Kalian bisa komen di bawah kritik dan sarannya atau ide. Menurut kalian apa yang perlu dibahas? Oke? Oke, tentang apapun itu, tentang kalian penasaran cara nikah sama bule, terus bersikap seperti apa sama bule, yang kayak gitu-gitu. Gue sering banget nih dapetin hal yang kayak gitu. Boleh komen di bawah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe dan di share. Oke. Thank you. Bye, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga ini bagus ya. Oke. Semoga nanti gue makin bagus. Bye bye.